Selamat pagi, salam adik-adik, anak-anakku yang kukasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya baik? Itu menjadi harapan kami. Kalian semua baik dan sehat. Nah, pagi ini kita akan beribadah sekolah minggu. Apakah kalian semua sudah siap? Sudah mandi, sudah berpakaian rapi, siapkan hati untuk memuji Tuhan, siapkan Alkitab untuk firman Tuhan, dan juga persembahan. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bapa ku datang padamu. Nah, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pagi ini mengucap syukur terima kasih Tuhan atas lindungan naungan Tuhan sepanjang malam dalam tidur istirahat kami. Pagi ini bangun dalam keadaan baik, keadaan sehat. Dan kami akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami menyerahkan sepenuhnya dari awal pertengahan sampai selesainya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kau tolong juga hamba-hambamu yang akan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Nah, begitu ya, nanti kita lanjutkan. Nah, mari
Kita dengan menaikkan pujian itu dengan gerakan, dengan mengikuti gerakan yang ada. Ayo kita memuji Tuhan yuk. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik sekalian dalam kondisi yang sehat dan juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu kepada setiap diri kami dan keluarga kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Bila Tuhan boleh menolong setiap diri kami, bukakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami pahami dan kami mengerti, dan juga firman-Mu boleh tinggal di dalam setiap hati kami. Bahkan juga nantinya boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ini kita akan kembali belajar tentang hukum Tuhan. Secara khusus hari ini kita akan belajar pada hukum yang ke-6 yang tertuliskan pada kitab Keluaran pasal 20 ayat 13, yaitu jangan membunuh. Hukum yang ke-6 ini Tuhan berikan kepada manusia agar kepada sesama manusia tidak saling membunuh atau mengambil hak kehidupan orang lain. Hukum ke-6 ini Tuhan ingin agar kita hidup saling mengasihi kepada sesama kita. Nah, adik-adik juga dapat melihat hukum ke-6 ini juga dijabarkan pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 39 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, dari firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan kita juga harus mengasihi sesama kita. Bahkan di dalam hukum yang ke-6 ini kita tidak mengambil hak kehidupan sesama kita. Firman Tuhan menyatakan jangan membunuh. Membunuh di dalam bahasa Ibrani dituliskan ratshah, mempunyai arti pembunuhan yang dilakukan di luar aturan hukum dan yang merugikan atau mengacaukan masyarakat. Perintah Tuhan yang ke-6 ini mempunyai arti yaitu sadarilah bahwa setiap manusia adalah pribadi yang memiliki nilai dan kelayakan di hadapan Tuhan, serta kita harus saling menjaga dan melindungi kehidupan satu dengan yang lainnya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan,
Pelaksanaan dalam hukum ke-6 ini tentunya bukanlah hanya sekedar kita tidak membunuh secara fisik kepada sesama kita, dengan artian tidak hanya berlaku untuk membunuh secara sesungguhnya, tetapi juga kita jangan membunuh secara non-fisik. Sebutan lain pembunuhan non-fisik ialah pembunuhan karakter kepada orang lain yang dapat dilakukan melalui perbuatan dan perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, adik-adik, salah satu contoh perbuatan pembunuhan karakter pada orang lain ialah perilaku bullying atau perundungan. Definisi bully cukup beragam. Secara sederhana, KWW dapat artikan sebagai penggertakan, pengolokan, pengucilan, pengintimidasian, ataupun penindasan. Suatu gangguan terhadap orang yang dianggap aneh, yang lemah, dan tidak berdaya. Itulah arti bully. Dan bully biasanya disebabkan karena ada rasa iri, adanya keinginan untuk mempermainkan, merendahkan, mengacaukan, hingga meneror citra diri orang lain, yang bisa dijumpai pada setiap pergaulan, baik itu di sekolah, di perkumpulan, dengan sesama teman bermain, di organisasi, di dunia maya, secara khusus media sosial, bahkan juga dapat terjadi di gereja. Para pelaku bully seringkali menganggap setiap gangguannya adalah sesuatu lelucon atau hiburan saja bagi diri mereka, yang tidak disadari dapat menimbulkan rasa rendah diri, malu, depresi, putus asa, penghakiman, dan yang lain-lainnya, bahkan dapat mengakibatkan keinginan untuk bunuh diri pada korban bullying. Nah, maka daripada itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa respon diri kita jika kita melihat atau mengetahui perilaku bullying? Yang pertama, jelas kita tidak ikut-ikutan melakukan bullying. Dan juga jangan berdiam diri seolah kita tidak mengetahuinya padahal kita tahu. Dan beranilah untuk berkata, hentikan kepada para pelaku bullying atau menegur mereka. Yang kedua, sampaikan tindakan bullying kepada yang berwajib, kepada orang tua, kepada guru jikalau dalam masa-masa sekolah, bahkan juga kepada hamba Tuhan jika mungkin itu terjadi di gereja. Yang ketiga dan terakhir tentunya ialah kita mau mendoakan orang yang mengalami perilaku bullying ini, agar dia tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, supaya diri kita dapat terjaga dan kita dapat menjaga diri kita agar tidak melanggar hukum yang ke-6 ini, diperlukan kasih di dalam hidup kita. Dan ingatlah adik-adik, bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dan kasih-Nya telah tinggal di dalam hidup kita. Sekarang tinggal apa respon adik-adik sekalian? Maukah kalian mengasihi sesamamu seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi diri kita? Ada firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah adik-adik, firman Tuhan baru saja ini dapat dikatakan perintah baru dari Tuhan Yesus. Dan perintah baru ini berlaku untuk siapa saja yang percaya kepadanya, di mana saja dia berada, dan kapan saja harus mengasihi sesama. Tuhan Yesus menghendaki supaya diri kita saling mengasihi sesama kita, keluarga kita, teman sekolah, teman bermain, guru kita, guru sekolah minggu kita, dan juga kepada siapapun. Namun, kita tetap harus terus waspada. Karena si iblis yang jahat selalu berusaha untuk menebarkan benih-benih kebencian di dalam kehidupan kita. Karena iblis tahu dan iblis yakin bahwa dengan adanya kebencian,
maka relasi kita atau hubungan kita dengan sesama kita akan retak, bahkan hilang. Oleh karena itu, teruslah saling mengasihi, saling menjaga, dan melindungi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan juga apabila adik-adik engkau saat ini merasa disakiti atau dirugikan oleh orang lain, belajarlah juga untuk mengampuni. Memang mengampuni bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau kesalahan orang lain sangat besar dan sangat melukai dan merugikan dirimu. Selain mengampuni, engkau juga harus tetap mau mengasihi dia yang telah menyakiti dan merugikan dirimu. Akhir kata, Kak Wiwi mau katakan, marilah kita hidup saling mengampuni, saling menjaga, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami telah belajar hukum yang ke-6 daripadamu Tuhan, yaitu jangan membunuh. Yang inti dari perintah ini ialah kami tidak mengambil hak daripada kehidupan orang lain. Dan kiranya kehidupan kami terus Engkau isi dengan kasih-Mu ya Tuhan, agar kami juga mampu mengasihi sesama kami, mengasihi teman kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara kami, guru-guru kami, bahkan juga mengasihi guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami mau, meskipun mungkin diri kami masih kecil, kami juga dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kami, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Pada saat ini kami kembali mengembalikan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Tuhan boleh menolong langkah-langkah kehidupan kami ke depan, agar kami boleh hidup senantiasa di dalam kasih-Mu ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tadi kami sudah memuji nama Tuhan dan kami juga sudah belajar firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari perintah Allah yang ke-6 tentang jangan membunuh. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, setiap cerita, setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami ketika kami akan melakukan setiap kegiatan, aktivitas, bahkan di dalam sekolah kami, Tuhan juga tolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.